Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Di pagi hari ini kita akan memanen pupuk yang sudah kita buat kemarin. Ini adalah pupuk bionuklir cair yang di konten sebelumnya tutorial dan ukuran serta jenis pupuk apa saja yang digunakan sudah ada di konten terdahulu. Yang belum menonton nanti linknya ada di deskripsi video ini. Hari ini kita akan memanen yang sudah kita buat kemarin dan langkah awalnya adalah kita saring dulu karena di sini pasti ada endapan-endapan pupuk yang belum hancur ya. Ini sebanyak 15 liter yang kemarin kita buat pupuk bionuklir cair. Kemudian nanti akan kita kemasi di botol-botol karena ini mau kita bagikan pada petani-petani di sekitaran wilayah sini ya. Tidak muat embernya, kita ambil separuhnya saja, kita taruh di bawah. Dan sebelum itu saya akan melakukan pengukuran dari pupuk bionuklir yang sudah kita buat ini. Pupuk bionuklir cair yang kita buat ini dengan dosis 5 cc atau 5 ml per 1 liter air ini. Kita ambil 5 cc 5 ml di 1 liter air. Tentunya ini sudah bisa 100% larut, cair ketemu cair ya. Dan untuk selanjutnya kita sudah persiapkan pH meter dan juga ini TDS untuk mengetahui ppm. Yang pertama kita ukur dulu pH-nya untuk masing-masing. Kemudian kita ukur pH-nya juga, ini pupuk bionuklir yang sudah kita buat. pH-nya berapa? Dosis 5 cc per 1 liter air. Ini masih di angka 6,5 ya. Sudah berhenti ya. Jadi setelah kita lakukan pengukuran pH, pupuk bionuklir cair yang sudah kita buat ini angka pH-nya 6,5. Nah, kemudian gimana kalau ini kita tambahkan dosisnya menjadi 2 kali. Ini 10 ya, 10 per 1 liter air. Apakah pH-nya juga akan naik? Dan ternyata pH-nya juga naik lebih dari 7. Lebih dari 7. Artinya apa? Ketika kita aplikasikan dengan pH yang lebih tinggi, ini akan menjamin kehidupan mikroba yang bermanfaat lainnya. Karena mikroba itu jika di kondisi asam, dia akan susah hidup atau perkembangannya akan terganggu. Sedangkan kalau di pH basa di atas 6, itu akan hidup dengan baik-baik saja. Makanya tanah di kondisi asam itu mikroba yang bermanfaat untuk tanaman kita akan semakin sedikit. Begitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan, karena ini kita persiapan untuk kita bagi-bagikan di Expo Agustusan nanti, kita sudah siapkan bungkusnya atau botolnya seperti ini, bionuklir cair, pupuk cair NPK dan juga ZPT. Kenapa ada ZPT di sini? Karena ketika kita membuat pupuk bionuklir cair ini, kita gunakan juga atonik kemarin ya. Oke, setelah kita melakukan pengukuran pH, kita akan botoli di sini. Ini tidak dijual karena hanya dibagikan pada teman tani yang lain. Kita akan dibantu sama ibu untuk pengemasannya ini. Jadi ketika teman tani membuat pupuk bionuklir cair ini dengan pupuk dan ZPT serta aktivator seperti yang sudah kami sampaikan di konten sebelumnya, di dalamnya ini juga terkandung ZPT yang bagus untuk merangsang atau pemicu pertumbuhan tanaman dan juga memenuhi unsur hara, NPK dan juga S. Jadi dosis per 1 tangki antara 5 sampai 10 ml per liter. Jadi kalau tangki 16 liter, kalau kita menggunakan dosis 15 liter, berarti sekitar 5 kali 16. Tapi seiring dengan perkembangan tanaman bisa dinaikkan menjadi 10 mili per 1 liter air atau 160 mili dalam 1 tangki. Kemudian aplikasinya mulai di fase vegetatif karena
pupuk ini kita buat untuk fase vegetatif dengan unsur hara yang lebih tinggi, yaitu nitrogen. Kalau teman tani pengen membuat pupuk bionuklir cair untuk fase generatif, itu bisa saja dengan tetap dasar bahannya pupuk NPK, apapun mereknya, yang penting NPK 1616. Kemudian kalau generatif diganti dengan KCL, tidak pakai ZA, tapi untuk vegetatif kita menggunakan pupuk ZA. Tergantung kita gunakan untuk fase vegetatif atau untuk generatif. Perbedaannya hanya di tambahannya pupuk ZA atau KCL, sedangkan NPK 1616 dan juga ZPT-nya sama, pencairnya pakai air kelapa atau air leri, kemudian diperam atau didiamkan selama 1 minggu. Kemudian untuk kita bagi-bagikan juga, kita juga sudah membuat biobakterisida ini, agen pengendali hayati ramah lingkungan untuk mengantisipasi dan mengendalikan kresek atau hawar daun bakteri. Dan juga kita sudah membuat ini Bio ZPT, ini berisi PGPR, Rhizobia bakteri yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Ini diambil biangnya dari perakaran bambu, kemudian dikembangkan dengan memberikan makanan dan diperam atau dibiarkan selama minimal 2 minggu. Kita juga sudah membuat ini pestisida nabati. Ini berbahan baku cabai dan juga kulit pohon kamboja yang sudah kita fermentasi selama minimal 1 minggu. Kita kemasi seperti ini ya. Ini tidak dijual, hanya untuk kita bagi-bagikan saja nanti di Expo Agustusan. Kemudian kalau ini sudah kenal ya, biasa nanti kita isi juga ini biang BPNP. Dari 1 liter biang ini bisa diperbanyak menjadi 7 sampai 10 liter. Kemudian menjadi aktivator untuk pembuatan pupuk bionuklir cair. Kita sudah mempersiapkan ada 1 waga 7 botol ini dulu, nanti dilanjut ke botol berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang utama adalah berani mencoba dan membuktikan khasiat dari pupuk atau pestisida serta ZPT yang kita buat sendiri. Walaupun buatan kita sendiri, yang jelas kita harus pede dan juga yakin kalau ini manfaatnya bagus dan kita bisa mandiri untuk berbudidaya tanam padi. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan salam dari kami, salam sukses panen bersama.